Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini saya selaku asisten intelijen dampingi Pak Kajari Manokwari dan Kasih Petko akan menyampaikan siaran pers terkait keberhasilan permohonan perwalian anak oleh Jaksa Pengacara Negara. Ya. Sekilas kita sampaikan bahwa ini berawal dari adanya laporan terkait orang rentan, masyarakat miskin dan rata-rata yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya seperti NIK, akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan atau kartu identitas anak atau KIA serta jaminan kesehatan. Nah, ini pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2025, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Manokwari melalui Jaksa Pengacara Negaranya berhasil dan telah keluar penetapan nomor 44 garing PDT titik P garing 2025 garing PN titik MNK tanggal 14 Juli. Nah, bagaimana awal ada prosesnya tentu Pak Kajari Manokwari akan menyampaikan lebih lanjut. Demikian dari saya, kami persilakan Pak Kajari Manokwari, Pak Teguh, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang kami hormati, jadi penetapan permohonan perwalian anak oleh Jaksa Pengacara Negara, di mana di sini ada dua orang, Pak Tulus Alfiansyah SMA dan Pak Arif Suhakuni SMA sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan atas surat kuasa khusus dari Pemda Manokwari atau Dinas Sosial. Jadi awalnya mungkin rekan-rekan mengikuti pada saat penandatanganan MOU antara kami, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Bupati Manokwari, dengan BPS dan BPJS atas perintah Pak Kajati, yang mana tujuannya adalah untuk mensinergikan, mengintegrasikan, koordinasikan antar aparat penegak atau aparat penanggung kepentingan untuk pemenuhan hak-hak dasar orang rentan, masyarakat miskin dan anak terlantar atau sikap hormat yang kalau nggak salah di awal Februari, di mana kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kependudukan, terus BPS, BPJS. Kita menemukan atau untuk langkah awal kita akan mengupayakan hak-hak dasar dari anak terlantar yang sekarang diasuh atau dipelihara oleh Yayasan Senimeta Bahagia di SP5. Jadi ada sekitar 45 orang yang tidak memenuhi atau tidak memiliki tidak memiliki identitas, tidak memiliki akses untuk pemenuhan hak-hak dasar. Oleh karena itu, hari ini setelah kita mendapatkan surat kuasa khusus, kita mengajukan permohonan, dan memang baru satu, dalam arti ini bukan yang terakhir tapi yang pertama. Karena nanti kenapa satu persatu Pak Jaksa, ya karena memang permohonannya kan harus subjeknya kan tertentu, jadi tidak bisa bersama-sama. Misalnya kalau pengen kita 45 orang, kalau bisa dijadikan satu gugatan atau satu permohonan, gugatan permohonan kita ajukan secara sekaligus, tetapi ketentuan persidangan mengharuskan kita mengajukan satu persatu, sehingga ini yang pertama kita lakukan gugatan dan disetujui oleh hakim tunggal atas nama Muslim
Muhaimin Asidik itu dalam penetapannya nomor 44 garis miring PDT permohonan garis miring 2025 PN Manokwari tanggal 14 Juli 2025 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan jaksa pengacara negara selaku pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan mengangkat Suhartati selaku pembina yayasan di Seni Meta Bahagia sebagai wali khusus untuk pendidikan dan anak bernama DS. Nah, DS ini adalah siapa? DS Putra. Ya, itu anak-anak udah beres. Inisial. Anak-anak, jadi mau dimaklumi nanti dong peringkatnya sudah nanti. Karena walaupun ini anak bagian PS untuk anak ini nanti sampai dewasa. Nah, setelah ini penetapan ini wali ini kan nanti masuk di dalam kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini nanti dia punya baru bisa nomor induk kependudukan. Nah, dari ini bisa diurus, nanti kita akan urus kartu identitas anak dari dinas kependudukan. Selanjutnya adalah kita urus untuk BPJS, kartu identitas anak. Dan itu di apa dinas kependudukan dari kartu identitas anak ini nanti kita, mas, ini. Ini Ibu Bunda, ada Ibu Suhartati dari Yayasan Seni Meta. Mohon maaf, Kak dulu ya. Jadi mohon maaf, ini ada 45 yang belum mempunyai identitas. Ya mereka yang mohon maaf, anak yang tidak dikehendaki atau yang dibuang sama Ibu Tati ini, Ibu Seni ini kadang-kadang taruh saja di depan pintu, ada yang di rumah sakit ini. Jadi ini baru langkah awal. Ini nanti kita ada 45 lagi, Bu ya. 45 lagi nanti yang akan kita upayakan untuk perwaliannya nanti semuanya ke Ibu Ati Suhartati. Itu mungkin sudah mengantar, barangkali bisa dilanjutkan dengan apa sih CPN-nya mungkin atau dari Tanya dulu. Ada yang mau tanya? ada yang mau tanya atau dari CPN-nya? Sudah dari JP tambahan Tambahan dari CPN. sudah juga. Atau mau ada yang bertanya? Mungkin yang saya ibu yang ini boleh kan? Hah? Mungkin ibu punya Apa Ibu? Kan dulu, komentar dulu. ya terkait dengan terkait dengan anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak. Perkenalkan nama saya Suhartati. Cuma dukun bayi saja status saya. Jadi bisa ini sangat terima kasih kepada Pak Kajati Serumbungan dan tidak bisa sebut satu persatu Pak. Saya orang bodoh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Kajati sama Pak Arif semuanya, Pak Mustaq semuanya sangat terima kasih. Tidak bisa disebut dan tidak bisa diungkit secara apapun. Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Dan status saya dukun bayi Pak, bisa urus anak-anak kami yang saya laporkan Bapak 58, tapi melebihi, cuma saya lapor dulu 58 dulu. Mudah-mudahan anak kami semuanya sehat-sehat dan sangat terima kasih kepada Bapak Kajati. Anakku diusung di Rangkes Bitung, Banten sana sekolah, sekarang sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, Indo Pak. Sangat terima kasih. Kemarin usung lagi yang UAP juga ya. Ini Dana Dimas sama siapa Rizky semuanya. Bapak aku biar Bapak mohon maaf, Bapak mau meninggalkan saya, tapi saya titip anakku yang di Rangkas Bitung. Mudah-mudahan perhatikan Pak, saya umur sudah usia begini, masih kelanjutan, masih urus bayi. Yang saya urus sekarang bayi kecil itu antara 13 orang Pak. Yang malam tidak bisa tidur itu 13 orang yang saya anyun. Bisa Jadi
ceritakan disampaikan mungkin anak-anak ini ikut sampai 78, ceritanya sampai 78 gimana? Ceritanya itu lain yang 95-nya Pak. Yang 95 sudah saya nikahkan semua. Awal mulanya saya dukun bayi Pak, makan aja nggak bisa. Terus anak-anak yang pengen nikah ini, ada anak mana yang nyanyi Pak, dia bilang mungkin saya dukun bisa mengukurkan apa, tapi saya nggak bisa Nuk. Coba kalau kamu besarkan, nanti mama besarkan sudah 1 sampai 5 Pak, 5 sampai 17. Orang menghina saya sampai saya ngebis mau izin aja nggak bisa, yang izinkan Romo Wiara. Tapi sekarang Romo Wiara sudah meninggal Pak, aku dibiarkan. Terima kasih banyak udah pertolongan Pak Kajati semuanya. Anakku bisa jadi sekolah, rumahku diperbaiki, dibangun segala-galanya. Aku mohon maaf, terima kasih dan terima kasih tidak ada habis. Awal rumahnya itu saya dukung bayi Pak, menyisiri supaya saya bisa ngasih makan anak 11. Tahu dipikirin lagi, sampai 20 sampai 50 sampai 54 sampai 78. Yang meninggal ini semua 6 Pak. Sebenarnya 90 yang meninggal 6 itu mungkin mamanya masih dikasih obat, jadi sudah tahun 95 saya sudah ngurus anak ini Pak. Itu dari mana aku maksudnya anak-anak itu? Pokoknya nggak ngerti Pak, pokoknya datang. Loh, ini dok sudah tak berikut Pak, sudah tak dong. Ini dok tak tinggal Mak. Nah, saya mau bagaimana nggak bisa gerak Pak, kalau nggak saya terima nanti dibawa ke kelapa sawit, mati aku yang berdosa. Jadi mau nggak mau saya terima, mohon maaf saya nggak tahu disalahkan kah atau dibenarkan kah, aku nggak mau anak itu mati Pak. Terus sedikit ada orang tentang adopsi, bayar berapa, nggak jual anak. Kalau sampean mau perlu anak, beli sapi biar besok urus sampean, jangan minta anakku. Saya mau diizinkan tapi anakku nggak bisa diadopsi orang. Saya izin kalau memang diadopsi, saya mau turunkan bapak nangis salah. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa panjang lebar, nanti salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.